Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Yunisti Katildawea dari Prodi Musik semester 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kembali tentang materi kebudayaan dan seni yang telah saya ringkas. Di sini saya telah membuat peta konsep seperti yang terlihat di layar, itu kebudayaan dan seni. Saya telah membagi kebudayaan itu menjadi dua bagian, yaitu pengertian secara umum dan pengertian menurut para ahli. Sedangkan seni, saya membagi ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama pengertian menurut para ahli, pengertian secara umum, struktur seni, sifat-sifat dasar seni, dan fungsi seni. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama menurut A.L. Kroeber dan C. Pulchon pada tahun 1952. Mereka menjelaskan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan pola tingkah laku manusia yang diperolehnya melalui simbol yang kemudian mampu membentuk sesuatu yang khas, termasuk perwujudan dalam benda dan materi. Terus yang kedua itu menurut Margaret Mead, ia mengatakan bahwa kebudayaan itu sebagai perilaku pembelajaran sebuah masyarakat atau subkelompok yang pada intinya ialah hanya manusia yang dapat berbudaya dan membudaya. Yang ketiga menurut Edward B. Taylor pada tahun 1871. Ia mengatakan kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Edward B. Taylor juga menegaskan ada 3 hakikat kebudayaan, yaitu yang pertama, adanya keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Artinya itu, kita sebagai masyarakat harus menunjukkan kesadaran hukum dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Yang kedua, adanya proses pemanusiaan. Artinya, di dalam kehidupan berbudaya terjadi perubahan, perkembangan, dan motivasi. Yang ketiga, dalam proses pemanusiaan terdapat visi tentang kehidupan. Maksudnya di sini itu proses pemanusiaan itu harus diarahkan kepada apa yang pantas kita lakukan dan apa yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Terus yang keempat itu menurut Cohen Jaraningrat pada tahun 1990. Ia membagi kebudayaan ke dalam 3 sistem, yaitu yang pertama, sistem budaya yang lazim disebut adat istiadat. Yang kedua, sistem sosial yang merupakan rangkaian tindakan yang berpola dari manusia. Ketiga, sistem teknologi sebagai modal peralatan manusia untuk menyambung keterbatasan jasmania. Kita masuk ke kebudayaan, pengertian kebudayaan secara umum. Pengertian kebudayaan secara umum adalah hasil karya manusia yang sangat unik dan berbeda, di mana secara keseluruhan diciptakan, dikembangkan, dan dilaksanakan serta dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang pertama tadi kebudayaan, yang kedua ini kita masuk ke seni. Pertama, pengertian seni menurut para ahli. Yang pertama menurut Merriam-Webster, seni merupakan keterampilan yang diperoleh dari pengalaman belajar maupun pengamatan-pengamatan. Yang kedua, menurut Aristoteles, seni adalah kemampuan membuat sesuatu dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditentukan gagasannya. Terus yang ketiga itu menurut Leo Tolstoy, seni merupakan penyaluran perasaan. Maksudnya itu bahwa seni bisa membangun perasaan yang dialami seseorang
lalu dengan perasaan berupa garis, warna, bunyi, atau bentuk mengungkapkan apa yang dirasakan sehingga orang lain tergugah perasaannya secara sama. Yang berikut, menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah perbuatan yang timbul dari perasaan seseorang yang bersifat indah, yang dapat menggerakkan perasaan manusia lain. Yang kelima, menurut Akdiat Kamiharja, seni adalah kegiatan manusia untuk menciptakan suatu karya sesuai dengan refleksi kehidupan. Yang berikut, menurut Erich Kahler, seni adalah kegiatan manusia yang menciptakan realitas dengan kiasan tentang keutuhan dunia kecil yang mencerminkan dunia besar. Yang berikut, menurut Benedetto Croce, seni adalah pengungkapan kesan-kesan. Artinya, seni itu berkaitan erat dengan perasaan untuk merasakan keindahan sehingga timbul kesan-kesan dari dalam diri seseorang. Pengertian seni secara umum. Seni merupakan kegiatan manusia yang muncul dari imajinasi seseorang untuk menciptakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat yang bersifat indah. Yang berikut itu kita masuk ke ciri-ciri sifat dasar seni. Ciri-ciri sifat dasar seni yaitu yang pertama itu sifat kreatif dari seni, sifat individualitas dari seni. Terus yang ketiga, seni memiliki nilai ekspresi atau perasaan. Keempat, keabadian sebab seni dapat hidup sepanjang masa. Yang kelima, semesta atau universal sebab seni berkembang di seluruh dunia dan di sepanjang waktu. Yang berikut kita masuk ke unsur-unsur seni. Unsur-unsur yang membangun seni yang dicetuskan oleh De Liangji yaitu yang pertama, struktur seni. Struktur seni merupakan tata hubungan sejumlah unsur-unsur seni yang membentuk suatu kesatuan karya seni yang utuh. Yang kedua, tema. Tema merupakan ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. Yang ketiga, medium. Medium adalah sarana yang digunakan dalam mewujudkan suatu gagasan. Yang keempat itu, gaya atau style. Gaya atau style dalam karya seni merupakan ciri ekspresi personal yang khas dalam menyajikan karya seseorang. Yang berikut kita masuk ke fungsi seni. Fungsi seni dibagi menjadi 7. Yang pertama, fungsi ritual, fungsi pendiklatan, fungsi komunikasi, fungsi hiburan, fungsi artistik, fungsi guna atau seni terapan, dan fungsi seni untuk kesehatan atau terapi. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.